Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Jangan lupa di hari-hari genting seperti ini, sebenarnya saya keliru kalau ngomong hari genting, karena kalau sudah 10 hari Hamin 10 itu hari tenang, bukan hari genting. Cuman saya ikut terbawa suasana para kaum panik yang mempersiapkan peralatan sembelihannya itu mepet-mepet seperti ini, sehingga kita dibuat panik juga ketika mereka mengejar, ayo cepat kapan dikirim Ustadz, ayo, dan seterusnya itu. Wah, jadi harapan kami ke depannya silahkan dipersiapkan 11 bulan sebelumnya, dipersiapkan apa-apa yang kurang dipersiapkan, jangan mepet-mepet. Jadi disisihkan uang jajannya sedikit demi sedikit untuk melengkapi peralatan sembelihannya. Seperti itu, mudah-mudahan pesan di awal ini dapat berguna buat semuanya. Baik, di sini ada kepala sapi bantengan, biasanya di sini disebut bantengan. Kebetulan ada tanduknya lengkap dengan keluh dan bulu putih yang lebat. Matanya merah menandakan sapi yang sedang mengamuk atau sapi yang sedang stres. Maklum ini kan malam Rebo. Di sini yang perlu saya tekankan, akan saya berikan tutorial cara mengikat kepala sapi. Yang perlu saya tekankan, untuk metode apapun silahkan, sama seperti menyembelih. Menyembelih itu ada metode tarik murni, dorong murni, ya, dorong murni, terus dorong tarik, terus dorong seperti ini, dorong menggenggam, atau dorong pro itu tadi, terus selanjutnya esek-esek. Nah, terserah mau pakai gaya apa, yang terpenting adalah prosesnya cepat, pisaunya tajam, ya, secepat-cepatnya sembelihan, setajam-tajamnya pisau. 2 poin penting itu yang perlu dipertegas. Nah, yang dimaksud cepat bagaimana? Saat menyembelih, kalau di RPH itu 1 detik, 2 detik, 3 detik, tidak lebih dari itu. Kalau di Idul Adha ya 5 detik lah, 5 detik nggak masalah. Jangan lebih dari 5 detik, akan menyiksa hewan kurban. Terus cepatnya itu tadi ya. Terus prosesnya ya, setajam-tajam pisau tadi itu, prosesnya seperti itu, dan tidak lebih dari 3 kali gesekan. Saya ulangi lagi. Untuk menyembelihnya, mau metode apapun, diusahakan jangan lebih dari 5 detik untuk Idul Adha dan 3 detik untuk RPH. Selanjutnya jangan lebih dari 3 kali gesekan, diusahakan itu. Dorik ya juga begitu, cuma 2. Tarik murni juga sekali tarik. Kalau kurang yakin, belum tuntas, turunkan lagi, atau diselesaikan kalau sapinya jumbo, jadi 3 kali cukup. Dor saja juga boleh, dorik boleh, dorong ke depan, dorong pro boleh, terserah, itu prosesnya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Di sini sapi sudah terkeluh. Cara membawa sapi 2 orang, samping kiri dan samping kanan, biasanya keluhannya itu 2, dan atau di depan 1, di belakang 1. Depan untuk menyetir, di belakang untuk mengendalikan dan mengerem. Selanjutnya, untuk metode apapun, merobohkan dan mengikat silahkan. Kami tidak menekankan untuk metode RPH manapun, tidak menekankan untuk metode rope squeeze atau metode barley. Terserah mau pakai metode apa. Yang terpenting satu, yaitu kenyamanan dan keamanan. Nyaman dan aman ini yang perlu diperhatikan. Aman buat tim juga, khususnya kita eksekutor, dan nyaman buat semuanya, termasuk khususnya buat si sapi. Nah, 2 keluhan ini sudah lama dikeluhkan, dipakai talinya dan kurang kuat tentunya, karena dimensinya ini medium, ukurannya itu kecil. Sebaiknya pakai tali drangus atau tali moncong atau tali tapuk atau tali kepala, itu sebaiknya. Di sini ada beberapa tali nilon dengan 1 karabinernya. Ini kalau nggak salah 10 meter, bisa untuk mengikat kaki sapi atau mengikat kepala sapi.
Terus selanjutnya ada tali ini, nggak tahu, yang tahu silahkan komen. Ini lembut, untuk bahannya ini lembut. Mana ini ujungnya, ini sangat lembut, jadi tidak sakit. Nah, yang ini 10 meter, yang ini 30 meter, silahkan di order. Lembut, saya bilang lembut, perbandingannya sebaliknya dari tali nilon. Tali nilon ini panas, saya pernah pakai itu di tangan beset-beset. Tapi kalau ini itu tidak sakit, kuat di tangan, tidak sakit. Kalau merah wajar ya, tapi ketika untuk menarik itu kuat dan tidak sakit di tangan, tidak panas. Selanjutnya ada tali karmantel. Jadi di Gubuk GSN menyediakan beberapa tali. Nah, tali karmantel itu ada yang 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, 30 meter ada. Kalau 30 meter ini sudah siap kirim, ini 20 meter sudah pesanan. Ada yang 30 meter juga ukurannya sudah dibundal seperti ini, ada di belakang itu 2 karabiner. Kalau 5 meter, 10 meter 1 karabiner. Ini yang hitam. Langsung saja, itu kuncinya untuk aman dan nyaman tadi, mendapatkan 2 poin tadi adalah ketika sapi sudah mendekati di lokasi eksekusi, itu kita ikat bagian kepalanya. Kalau kita mengandalkan tali pada tali ini keluh, itu nggak kuat, pasti nggak kuat. Dan kebanyakan gagal daripada metode rope squeeze atau barley dengan ini, karena menggunakan tali keluh ini. Nah, karabiner dipegang, terus kita kaitkan di tanduk. Nah, kita masukkan, ini kita masukkan ke sini. Terus selanjutnya, kalau misalkan ini pakai tali karmantel ya, ini talinya kok bol-bolan gini kayak menjelang isya, jadi agak sedikit gopoh juga saya. Terus dimasukkan ke sini, dimasukkan di bawah moncongnya, maka sudah terikat, jadi ini kuat seperti ini posisinya ya, karena dia terikat di moncong dan di atas bagian mata sapi ini terikat kuat. Ini kalau pakai yang tali karmantel yang sudah ada karabinernya, ini untuk antisipasi kalau sapinya besar, sapinya berot. Kalau ditali hanya menggunakan tali keluh pada patok atau pohon, pasti pedot, dan kalau sudah putus kakinya akan mancal-mancal. Selanjutnya panitia akan dikoyak, dibawa lari oleh si sapi. Meskipun sapinya kecil, tapi dia mampu lari kencang, memutuskan ikatan keluh, dan panitia yang 10 orang akan terpontal-pantil poyang-paying akhirnya. Seperti itu tadi untuk mengikat kepala sapi. Sedikit saya tambahkan lagi, mohon maaf nanti kalau misalkan ada nisa saya belum selesai, karena melanjutkan langsung satu durasi. Kita buat ini ujungnya kan masih seperti ini ya. Setiap tali pada sapi untuk merobohkan itu ada 3 ya. Pertama ada 3 jumlahnya, kepala, lempeng, dan kaki. Lempeng itu nyabuk ya, diikat pinggang itu bahasanya lempeng, bahasa Jawanya. Untuk ikat perut bagian belakang, jadi 3, kepala, lempeng, dan untuk kaki. Meterannya berapa? Untuk kepala bisa 5, 7, sampai 10. Kalau lempeng 5, 7, sampai 10. Untuk kaki 7 sampai 10 ya, 7 sampai 10 meter. Terus masing-masing semuanya dibuat sisi bundel dan sisi lurus seperti ini. Cukup dibuat biasa ya, yang tali biasa itu. Kalau misalkan ini kurang kuat ya, dibuat tali simpul itu loh, tali simpul mati. Nah, tali simpul mati seperti ini, satu, dan yang satunya utuh bundelannya seperti itu. Ini kepanjangan, sebenarnya harus yang pakai 5, kalau ini 10, ini kebetulan 5-nya di atas kepanjangan. Oke, kita ambil intinya saja ya. Inti tetap tali kepala diutamakan. Jangan dulu mengikat
yang lainnya sebelum kepala diamankan. Bagian tali yang simpul tadi sama seperti yang pengganti karabiner, intinya gitu. Terus kita masukkan begini, terus turun ke bawah. Nah, di bawah moncong, dia posisinya nanti memang ada di sekitaran tali keluh, Tapi setelah ini terikat kencang, apalagi nanti di sini misalkan di bagian persimpangan di tengah sini dikunci di atas mata supaya nggak mengenai matanya dengan tali, dikunci dengan tali ini atau tali kecil yang lain, kan banyak tuh tali-tali kecil bekas kambing, itu dikunci, insya Allah tali keluh dua ini sudah nggak berfungsi, tidak difungsikan lagi. Yang difungsikan adalah tali kepala, dan ini aman, nyaman buat sapi, aman buat kita, nggak bakal pedot, nggak khawatir pedot. Selanjutnya sapi diusahakan merunduk sekali, mendekat kepada ring atau patok yang sudah dibuat dari besi, sedekat mungkin, disisakan sekitar 2 jengkal atau setengah meter. Kalau posisinya dia sudah dingkluk, maka kaki belakang tidak akan nyelentak, bahasanya tidak akan nendang. Sapi itu bisa menendang ke depan maupun ke belakang. Kalau kita posisinya di samping, pas persis di belakang ya, kaki belakang di sampingnya, itu insya Allah aman. Tapi kalau kita di depannya, kita ketendang. Kalau di belakangnya, kita ketendang. Nah itu. Tapi kalau ini posisinya kepala sapi merunduk, insya Allah dia nggak akan menendang, karena dia akan menjaga keseimbangan tubuhnya. Gitu. Itu seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sudah mau isya, barangkali ada guna dan manfaatnya buat semuanya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat semua, khususnya pemula, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, tidak ada musibah, balak maupun mara bahaya pada diri kita saat di Idul Adha. Amin Allahumma amin. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.